bangga. Bangga ya? Ya. Tapi sekarang nggak direbutkan, sekarang dibagikan yang nggak unik. Untuk tahun Dal itu adanya namanya Gunungan Bromo, di mana gunungan itu masuk ke dalam masjid, kemudian didoakan, setelah didoakan dikembalikan lagi ke keraton. Itu untuk Gunungan Bromo yang hanya akan keluar 8 tahun sekali, yaitu di tahun Dal. Setiap tahun datang sini untuk mencari berkah. Kacang panjang, ada cabai, ada nasi. Ya, ini mau dijemur semua. Habis dijemur, nanti ditaburin ke sawah, ke ladang. Pokoknya senang, pokoknya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini, hari Jumat 5 September 2025, kita ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan acara tradisi tahunan, tradisi budaya Keraton Yogyakarta yang sudah berumur ratusan tahun, yaitu Grebeg Mulud atau Grebeg Sekaten Keraton Yogyakarta. Nah, acara tradisi budaya ini bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 12 Mulud tahun Dal 1959. Nah, untuk penyelenggaraan tahun ini Keraton Yogyakarta menyelenggarakan hajat dalam Grebeg Mulud dengan mengeluarkan 6 jenis gunungan, yaitu Gunungan Kakung atau Gunungan Jaler, Gunungan Estri atau Gunungan Wadon, Gunungan Kepak, Gunungan Darat, Gunungan Pauhan, Gunungan Bromo yang hanya dikeluarkan setiap 8 tahun sekali saat tahun Dal. Nah, kemudian untuk lokasi pembagian gunungan atau Ubo Rampe Gunungan meliputi 4 lokasi, antara lain Masjid Gede Kauman, Puro Pakualaman, Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Keraton Yogyakarta untuk Gunungan Bromo. Nah, gunungan yang berada di Bangsal Ponconiti, Kamandungan Lor akan dibawa oleh Konco Abang melalui Regol Brojonolo Sitinggi Lor, Pagelaran Keraton Yogyakarta. Dan selanjutnya iring-iringan keluar lewat pintu barat Pagelaran Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman untuk didoakan dan dibagikan kepada masyarakat. Khusus untuk Gunungan Bromo akan diboyong kembali ke Keraton Jogja untuk diaturkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, keluarga dan Sentono Dalem. Nah, perlu diketahui bahwa ke-10 bergodo prajurit keraton akan mengawal gunungan sampai halaman Masjid Gede Kauman. Namun ada beberapa bergodo yang tidak akan mengawal gunungan sampai halaman Masjid Gede Kauman, yaitu bergodo perempuan, bergodo prajurit Langan Kusumo, kemudian juga ada bergodo Jager Suronoto dan Sumo Atmojo. Nah, ke-10 bergodo tersebut adalah bergodo Wirobrojo, Daeng, Petangpuluh, Joko Karyo, Prawirotomo, Ketanggung, Mantri Jeru, Nyutro, Bugis, dan bergodo Surakarso. Nah, perlu kami sampaikan untuk pelaksanaan Grebeg Mulud kali ini juga dikawal oleh 4 ekor gajah dari Kebun Binatang Gembira Loka. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami untuk menyaksikan perayaan Grebeg Mulud tahun Dal Keraton Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi barat alun-alun utara Yogyakarta, tepatnya di depan gapura Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah iring-iringan dari Manggolo Yudo, yaitu Panglima Bergodo Prajurit Keraton Yogyakarta, di mana yang saat ini menjabat sebagai Manggolo Yudo adalah Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. Nah, berikut adalah prosesi penghormatan kepada Manggolo Yudo, Panglima Bergodo Keraton Yogyakarta. Mundur lagi ya. Nah, prosesi selanjutnya di depan kita ini ada iring-iringan ya dari 4 ekor gajah yang ikut mengawal upacara grebeg pada siang hari ini. Dan terlihat 2 ekor gajah memakai simbol Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan kain penutup berwarna hijau.
Kemudian 2 ekor gajah lainnya menggunakan simbol Kadipaten Pakualaman dengan kain penutup berwarna ungu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini keempat ekor gajah sedang melakukan gerakan yang bermakna penghormatan untuk Manggoloyudo, Keraton Yogyakarta. Nah, 4 ekor gajah yang saat ini sedang melintas di jalan alun-alun utara nantinya bersama dengan pasukan atau Bergodo dari Puro Pakualaman, yaitu Bergodo Dragunder ataupun Bergodo Plangkir, akan langsung menuju Puro Pakualaman dan selanjutnya kembali ke Kebun Binatang Gembira Lukan Yogyakarta. Nah teman-teman, setelah prosesi iring-iringan gajah, selanjutnya ada yang menarik ya dan unik ya. Di sini ada 2 orang yang berpasangan, keduanya menari dan bertingkah jenaka, kemudian bertelanjang dada dan mengenakan kuluk atau tutup kepala khas Jawa putih ya, bersumping melati dan wajah yang dirias bedak putih. Dari leher mereka mengenakan kalung melati bercampur cempaka putih dan kuning. Nah, mereka ini disebut abdi dalem Citraloto atau Praloto. Nah, kedua abdi dalem ini mengawali rombongan pengantar Paraden Gunungan dalam Grebeg Mulut kali ini ya. Nah, sepasang abdi dalem tersebut terakhir diketahui hadir dalam upacara grebeg pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di tahun 1957. Nah, mulai penyelenggaraan grebeg besar tahun 2024 lalu ya, menjadi upaya keraton untuk merevitalisasi kembali berbagai tata rakiting lampah grebeg sesuai dengan peristiwa grebeg pada masa sultan-sultan sebelumnya, termasuk kehadiran abdi dalem Citraloto dan Praloto. Nah teman-teman, setelah iring-iringan dari abdi dalem Praloto dan Citraloto beserta seperangkat gamelan yang ditabuh sambil berjalan saat iring-iringan, maka selanjutnya ini ada Bergodo Surakarsa ya. Jadi Bergodo Surakarsa ini berasal dari kata suro dan karso. Kata suro berarti berani, sedangkan karso berarti kehendak, sehingga secara filosofis Surakarsa bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan yang selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Nah, dalam upacara grebeg, Bergodo Surakarsa bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede. Nah, klebet dari prajurit Surakarsa adalah pare anom berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau dan di tengahnya terdapat lingkaran berwarna kuning. Pare anom berasal dari kata pare, sejenis tanaman yang berbuah merambat, dan kata anom yang berarti muda. Klebet ini memilih makna bahwa Surakarsa adalah pasukan yang selalu bersemangat dengan jiwa muda. Nah, selain dikawal 4 ekor gajah, dalam grebeg kali ini juga dikawal 3 ekor kuda putih.
Nah teman-teman, kita baru saja saksikan tembakan udara atau tembakan salto dari barisan Bergodo, yang artinya iring-iringan gunungan sedang melintas saat ini ya. Nah teman-teman, selanjutnya ini adalah iring-iringan dari gunungan, dimana di sini terdiri dari 6 jenis gunungan. Nah gunungan yang berada di urutan paling awal ini adalah Gunungan Bromo. Jadi gunungan ini berbentuk mirip dengan Gunungan Estri ya. Gunungan ini berbentuk seperti silinder tegak dengan bagian tengah sedikit mengecil ya. Kemudian rangkanya terbuat dari bambu dan badannya ditutup dengan pelepah pisang. Nah selanjutnya di belakang dari Gunungan Bromo ini ada Gunungan Kakung atau Gunungan Jaler berbentuk kerucut, tingginya menjulang. Kerangkanya menggunakan besi ya. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Nah baderan merupakan kue yang terbuat dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau tawes dan berjumlah 5 buah yang ditancapkan pada bagian puncaknya. Nah selanjutnya di belakang dari Gunungan Kakung atau Gunungan Jaler ini ada Gunungan Estri atau Gunungan Wadon atau perempuan. Nah gunungan ini memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan lebih kecil daripada bagian tengah dan kembali mengecil di bagian atasnya. Nah Gunungan Estri bagian rangkanya terbuat dari bambu dan bagian atas dari gunungan atau mustokonya terbuat dari kue ketan yang berwarna hitam. Nah uniknya Gunungan Estri terdapat satu bakul wajik yang disusun berlapis dengan tiwul. Wajik yang merupakan makanan kelas atas namun dicampur dengan tiwul yang merupakan makanan rakyat kebanyakan, merupakan simbol kedekatan raja dengan rakyatnya. Seperti namanya, Gunungan Estri melambangkan seorang wanita Jawa. Di antara gunungan lainnya, Gunungan Estri menjadi gunungan yang dibuat pertama saat prosesi pembuatan yang terkenal dengan upacara numplak wajik. Nah selanjutnya di belakang dari Gunungan Estri ini ada gunungan yang ditutup dengan kain berwarna biru. Ini adalah Gunungan Kepak. Nah Gunungan Kepak ini berbeda dengan gunungan lainnya. Gunungan ini berwujud keranjang-keranjang yang berisi 5 jenis kue kecil yang terdiri dari 5 jenis warna ya, seperti kue wajik, jadah, lemper, roti bolu, dan bol lumprit. Kemudian di atas tumpukan kue tersebut diletakkan buah-buahan dan tiap jenis buah terdiri dari 2 biji secara berpasangan. Nah di belakang Gunungan Kepak ini ada Gunungan Darat. Nah gunungan ini mirip dengan Gunungan Estri, rangkanya terbuat dari bambu, namun mustokonya tidak berwarna hitam tapi berwarna warni. Nah selanjutnya di belakang Gunungan Darat ini ada Gunungan Pawuhan. Nah gunungan ini mirip Gunungan Estri atau Gunungan Darat namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah Pawuhan berasal dari kata uwuh yang berarti sampah. Jadi gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain. Dan Gunungan Pawuhan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma. Nah teman-teman, yang terlihat di depan kita ini adalah Gunungan Bromo ataupun Gunungan Kakung saat akan memasuki gapura Masjid Gede Kauman. Nah selanjutnya Bergodo yang sedang melintas di depan kita ini adalah Bergodo prajurit Puro Pakualaman ya. Dan Bergodo ini bernama Bergodo Dragunder ya.
Dan nantinya bersama Bergodo Plangkir akan membawa satu gunungan kakung ya menuju Kadipaten Puro Pakualaman. Nah, terlihat gunungan kakung ataupun jaler yang saat ini sedang dibawa oleh konco abang menuju Kadipaten Puro Pakualaman. Nah, di belakang gunungan jaler tadi, di sini ada prajurit lainnya dari Puro Pakualaman, yaitu Bergodo Plangkir. Nah, Bergodo selanjutnya ini adalah Bergodo Bugis. Jadi Bergodo Keraton Yogyakarta yang bertugas membawa Ubo Rampe Pareten menuju kompleks kepatian yang berada di Jalan Malioboro. Nah, prajurit Bugis ini memang awalnya berasal dari Bugis Sulawesi ya, namun saat ini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Nah, klepet dari prajurit Bugis ini adalah Wulan Dadari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam, dan di tengahnya adalah lingkaran dengan warna kuning emas. Wulan berarti bulan, Dadari berarti mekar, muncul ataupun timbul ya, sehingga cara filosofis bermakna pasukan yang diharapkan selalu memberi penerangan dalam gelap, ibarat berfungsi seperti munculnya bulan dalam malam yang gelap, cahayanya menggantikan matahari. Nah, teman-teman, yang terlihat di depan kita ini adalah Ubo Rampe Pareten yang akan didoakan menuju Masjid Gede Kauman. Selanjutnya bersama Bergodo Bugis akan dibawa menuju Kompleks Kepatian Yogyakarta. Nah, iring-iringan berikutnya ini adalah iring-iringan dari Manggolo Yudo Keraton Yogyakarta yang akan menuju halaman Masjid Gede Kauman. Nah, selanjutnya di belakang dari Manggolo Yudo prajurit Keraton Yogyakarta, di sini ada Bergodo Wirobrojo ya. Nah, Bergodo Wirobrojo ada yang mengatakan Bergodo Lombok Abang. Wirobrojo berasal dari kata wiro dan brojo. Kata wiro berarti berani, brojo berarti tajam. Sehingga secara filosofis Wirobrojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Mereka selalu peka dengan keadaan, pantang menyerah dalam membela kebenaran, dan pantang mundur sebelum musuh dikalahkan. Nah, klepet prajurit Wirobrojo adalah gulo klopo berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih, dan pada tiap sudut dihias dengan centung berwarna merah seperti ujung cabai merah atau kuku bima ya. Nah, di belakang dari Bergodo Wirobrojo ini ada Bergodo Daeng dengan seragam yang didominasi warna putih dengan variasi warna merah. Nah, nama Bergodo Daeng berasal dari sebutan gelar bangsawan di Makassar. Pada awalnya prajurit Daeng memang berasal dari Makassar ya, namun saat ini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Klepet prajurit Daeng adalah Bahning Sari berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih, dan di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Nah, Bahni berarti api, Sari berarti indah. Jadi klepet ini memiliki makna bahwa Daeng adalah pasukan yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya, sama seperti semangat inti api yang tidak pernah kunjung padam.
Nah, selanjutnya di belakang dari Bergodo Daeng ini ada Bergodo Patang Puluh. Nah, klebet prajurit Bergodo Patang Puluh adalah cakra gora berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang segi 6 berwarna merah. Cakra adalah senjata yang berbentuk roda bergerigi dan gora berarti dahsyat atau menakutkan. Sehingga klebet ini memiliki makna bahwa Patang Puluh adalah pasukan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan. Nah, selanjutnya di belakang dari Bergodo Patang Puluh ini ada Bergodo Jogokaryo. Nah, nama Bergodo Jogokaryo berasal dari kata Jogo dan Karyo. Kata Jogo berarti menjaga dan Karyo berarti tugas atau pekerjaan. Sehingga secara filosofis Jogokaryo bermakna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Nah, klebet dari prajurit Jogokaryo adalah papasan berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar merah dan di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hijau. Papasan mungkin berarti nama dari tumbuhan atau burung papasannya. Namun ada pendapat lainnya yang menyatakan kalau papasan berasal dari kata dasar papas yang menjadi amapas yang berarti menghancurkan. Maka jika demikian papasan berarti pasukan pemberani yang dapat menghancurkan musuh dengan teguh. Nah, di belakang Bergodo Jogokaryo ini ada Bergodo Prawirotomo. Nah, nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawiro dan tomo. Kata prawiro berarti berani atau perwira. Sedangkan kata tomo dalam bahasa Sangsekerta berarti utama atau lebih. Sedangkan dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Sehingga secara filosofis Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walau dalam suasana perang. Nah, klebet atau bendera prajurit Prawirotomo adalah geni rogo atau banteng ketaton. Berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam dan di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Geni berarti api, rogo berarti sakit. Jadi klebet ini memiliki makna bahwa Bergodo Prawirotomo adalah pasukan yang diharapkan dapat selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Nah, selanjutnya di belakang dari Bergodo Prawirotomo ya. Di sini ada Bergodo Nyutro. Nama Bergodo Nyutro berasal dari kata sutra yang mendapat awalan N ya. Jadi kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul atau ketajaman. Sedangkan dalam bahasa Jawa baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedangkan tambahan awalan N berarti memberi tindakan aktif ya sehubungan dengan sutra. Prajurit Nyutro merupakan pengawal pribadi Sultan ya, sehingga secara filosofis Nyutro bermakna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Nah, bisa dikatakan untuk saat ini prajurit atau Bergodo Nyutro ini adalah pas pampresnya Presiden Republik Indonesia. Nah, klebet atau bendera dari prajurit Nyutro adalah Podang Ngisep Sari dan Padma Sri Kresna. Jadi Podang Ngisep Sari untuk prajurit Nyutro merah berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning dan di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Sedangkan klebet atau bendera Padma Sri Kresna adalah untuk prajurit Nyutro hitam.
yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning dan di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hitam. Dan selanjutnya di belakang dari Bergodo Nyutro ini ada Bergodo Ketanggung. Bergodo Ketanggung berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke ya. Tanggung berarti beban atau berat, sedangkan awalan ke bermakna sangat ya. Sehingga secara filosofis ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Nah, klepet dari prajurit Ketanggung atau Bergodo Ketanggung ini adalah cakra swandana, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam dan di tengahnya terdapat bintang persegi 6 berwarna putih. Cakra berarti senjata berbentuk roda bergerigi, swandana berarti kendaraan atau kereta. Nah, selanjutnya di belakang Bergodo Ketanggung ini ada Bergodo Mantri Jeru. Nah, nama Bergodo Mantri Jeru berasal dari kata mantri dan jeru. Mantri berarti juru bicara, menteri atau jabatan di atas bupati, sedangkan jeru berarti dalam. Sehingga secara filosofis, mantri jeru bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal di lingkungan keraton. Nah, klepet dari Bergodo Mantri Jeru adalah Purnomo Sidi, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam dan di tengahnya terdapat lingkaran berwarna putih. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Kita akan melihat suasana pembagian Gunungan Mulut di siang hari ini. Nah, terlihat di area halaman Masjid Gede Kauman atau Masjid Keraton Yogyakarta saat ini sudah dipenuhi oleh pengunjung ya, ataupun warga yang ingin mendapatkan bagian dari gunungan yang saat ini terlihat mulai dibagikan kepada masyarakat setelah didoakan di depan masjid tadi ya. Dan sama seperti gerbek-gerbek sebelumnya, bahwa untuk saat ini gunungan tidak diperebutkan ya, tapi dibagikan ya. Nah, gunungan yang dibagikan kepada masyarakat saat ini tidak termasuk Gunungan Bromo ya, karena tadi Gunungan Bromo sudah diboyong kembali ke Keraton Yogyakarta untuk diaturkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, keluarga dan Sentono Dalem. Dan lagi kepada seluruh pengunjung mohon untuk Nah, seperti inilah keseruannya saat bagian dari Gunungan Mulut pada siang hari ini dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, terlihat banyak warga yang sangat antusias ya untuk mendapatkan bagian dari gunungan pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Pak. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Alan dari Temanggung. Pak, mohon maaf, pengunjung dari Temanggung, Jawa Tengah, Bapak ya. Lalu kenapa Bapaknya tertarik mengunjungi atau melihat Grebek Mulut di Keraton Yogyakarta? Kalau atau saya di setiap halaman? tahun datang sini untuk mencari berkah dari Kesultanan dari kota Yogyakarta. Sudah berapa kali Bapaknya melihat Kalau acara Grebek di nggak halaman salah masjid? udah 4 kali. 4 kali. Wow, kesannya bagaimana setelah melihat acara Grebek Mulut ini? Kesannya apa ya, senang lah sama teman-teman, ngajak teman saudara ke sini, apa dapat kacang panjang, ada cabai, ada nasi ya. Lalu rencananya mau diapakan ini? Kalau kacang panjang ini mau dijemur semua, habis dijemur nanti ditaburin ke sawah, ke ladang. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Siang, Mau dengan Bapak siapa? Aprianto, Pengunjung atau warga dari mana? warga dari Noto Prajan. Yogyakarta ya? Sudah berapa kali Bapaknya melihat acara Grebek Mulut? Tiap hari, tiap Grebek Mulut, Grebek Sawal, sama Grebek Idul Adha. Wow, Masya Allah selalu hadir di setiap Ya. acara Keraton Yogyakarta. Ya. Lalu kelihatannya Bapaknya mendapatkan hasil gunungan Ya. apa aja ini Bapak? Ini kembang sama apa dadung sama kayu.
bambu. Lalu rencananya hasil gunungan yang Ya ini untuk mau hiasan aja. hiasan ya. Tapi sekarang nggak direbutkan, sekarang dibagikan yang nggak unik. Perbedaannya dengan tahun-tahun Perbedaannya. sebelumnya. Terima kasih banyak Bapak atas Ya. waktunya. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat. Sama-sama. Dan panjang umur Bapak ya. Selamat siang Untuk Bapak. Jogja istimewa. Selamat siang Bapak. Siang. Maaf, bisa nggak waktunya sebentar Bapak? Ya. Dengan Bapak siapa menikah? Saya Anwar. Selaku abdi dalam dari Keraton Yogyakarta Bapak. Di hari ini, hari Jumat tanggal 5 September 2025, Keraton Yogyakarta mengadakan grebek mulut ya Bapak ya. Ya. Lalu apakah pengertian atau makna filosofi dari grebek mulut sendiri Bapak? Grebek mulut itu adalah peringatan di mana lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di hari ini pada bulan ini di bulan mulut, yaitu tepatnya di hari ini, dimana kalau melihat kalender Hijriah akan tertulis di situ adalah peringatan Maulid Nabi. Jadi grebek mulut itu dari kata maulid ya. Jadi di mana lahirnya Rasulullah SAW itu ada di sini diperingati selama 7 hari kemarin hingga ditutup dengan acara grebek mulut pagi hari. Rangkaian kegiatan dari grebek mulut tahun 2025 ini dimulai dari tanggal berapa? Dan Dari apa 1 saja? minggu yang belakang, jadi tanggal 5. Jadi tanggal 5 mulut itu diawali dengan hadirnya 2 perangkat gamelan di depan Masjid Gede ini, yang kemudian ditutup di hari ini dengan grebek. Tadi malam dilaksanakan prosesi kondur gongso, yaitu pada malam hari, tepatnya sekitar 12 malam itu akan gamelan yang awalnya dari keraton akan kembali lagi ke keraton tadi malam. Diikuti sebelumnya juga dilaksanakan pembacaan risalah Maulid Nabi yang dibacakan oleh Kiai Penghulu dan diikuti oleh saudara sendiri. Di tahun 2025 ini grebek mulut bertepatan dengan tahun Dal. Ya. Apakah ada perbedaan grebek mulut tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak? Perbedaan untuk tahun Dal itu adanya namanya Gunungan Bromo, di mana gunungan itu masuk ke dalam masjid, kemudian didoakan, setelah didoakan dikembalikan lagi ke keraton. Itu untuk Gunungan Bromo yang hanya akan keluar 8 tahun sekali, yaitu di tahun Dal. Lalu kalau untuk grebek mulut tahun 2025 ini ada berapa gunungan dan gunungannya diberikan di mana saja Bapak? Ada yang jelas ada 8 gunungan, yang 2 ada masuk ke Puro Pakualaman, yang 1 lagi masuk ke Kepatian. Nama gunungannya apa saja Bapak? Itu nama gunungan yang dibawa ke Puro Pakualaman dan Kepatian itu adalah gunungan Kakung atau gunungan gunungan laki-laki. Yang kemudian yang masuk sini ada Gunungan Kakung, Gunungan Setri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawohan. Itu yang masuk. Ditambah lagi Gunungan Bromo tadi. Karena ini tahun. Kalau untuk antusias pengunjung di hari ini, hari Jumat di tanggal 5 September 2025, menurut Bapak bagaimana antusiasnya? Antusias masyarakat amat sangat responsif sekali. Jadi mereka sudah sejak jam 6 pagi itu sudah mulai mengerumuni area sekitar masjid. Jadi antusias masyarakat itu masih bisa dikatakan antusias banget gitu, seperti untuk bersemangat banget untuk ikut serta dalam memeriahkan acara grebek mulut ini. Kalau grebek mulut sendiri memang sudah ada sejak awal berdirinya Sekaten, yaitu di mana Kerajaan Demak itu mulai berdiri, itu mulai adanya grebek mulut. Jadi kalau untuk grebek mulut di tahun 2025 ini memang berbeda dan mungkin spesial ya Bapak ya? Iya, spesial. Jadi spesialnya karena ini bertepatan dengan tahun Dal yang ada hanya 8 tahun sekali. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak keluarga selalu sehat dan diberikan Amin. panjang umur. Amin, amin ya Rabbal alamin.
Nah teman-teman, ini adalah pemandangan dari Gunungan Bromo yang keluar dari gapura Masjid Gede Kauman untuk dibawa kembali ke Keraton Yogyakarta ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami siang hari ini untuk mengikuti upacara tradisi Grebeg Mulut di Tahun Dal Keraton Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.